Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi 'alal muti'i bit taufiq wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqailihi minal mazidi babah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi anzalta bi syari'atihi azlamal kufri wa ansabah. Wa ba'athahu li'i'la'i kalimatika faqama bidzalika syabiran ala ma fi sabilika asaba. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan tausiah ini dengan tiada halangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak luput pula, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, dalam tausiah sekarang ini yang hendak saya terangkan ialah tentang tanda-tanda orang munafik. Adapun yang dinamakan orang munafik, yaitu orang yang berpura-pura menampakkan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan lain sebagainya, hanya sebagai kedok belaka. Hal ini didasarkan atas firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Adapun sebab-sebab seseorang menjadi orang munafik ialah banyak sekali, baik yang diberitakan oleh Al-Quran maupun hadis. Hal tersebut antara lain dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sebab didorong adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, sebab adanya rasa dendam terhadap kaum muslimin, lalu ia menyamar menjadi muslim guna mencari kesempatan untuk merongrong Islam dan umatnya dari dalam. Tipe orang munafik yang kedua ialah yang paling berbahaya bagi orang Islam. Ya, seperti contoh yang pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab sejak beliau menjabat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ada seseorang yang bernama Abu Lu'luh, asal Majusi atau Persia. Ia masuk Islam hanya untuk melampiaskan dendamnya, sehingga ia berhasil menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tengah melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin dengan khusyuknya. Kemudian
pembunuh munafik ini menyembelih lehernya sendiri setelah melukai 13 orang lainnya. Demikian juga nasib yang dialami oleh khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau tengah membaca Al-Quran di rumahnya sampai ditikam hingga meninggal. Semua itu adalah ulah dari Abdullah bin Saba asal Yahudi dengan menyamar sebagai orang Islam yang kemudian melakukan peranannya sebagai tukang masak fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan cara mengadu domba di antara mereka, sehingga berhasil mematangkan niatnya yang jahat tadi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang nyaris membahayakan jiwa yang ditimbulkan oleh orang munafik tersebut. Justru itulah pantas sekali pelaku yang membahayakan umat. Itu gejala dan ciri-cirinya banyak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, antara lain yang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika mereka tengah berkumpul dengan orang-orang Islam, maka secara spontanitas mereka menyatakan sebagai muslim. Akan tetapi kalau mereka berada di tengah-tengah kawan sesamanya, mereka mengatakan bahwa pernyataannya kepada orang-orang Islam itu hanya sekedar kedok saja, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah ayat 14. Yang kedua, ya, sebab iman yang mereka miliki hanya berpura-pura. Maka orang-orang yang munafik itu mudah sekali berubah pendiriannya karena terombang-ambing situasi. Akibatnya mereka menjadi pelin-pelan, bahkan kadang-kadang mereka sering dihantui oleh rasa ragu-ragu dan was-was, sehingga ada perubahan sedikit saja nampak sekali kegelisahannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Artinya, orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah dahulu kami bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Al-Hadid 14. Orang munafik itu tidak rela melihat kejayaan Islam, sehingga kalau mereka melihat kebangkitan Islam, itu kegairahan kaum muslimin dalam beragama, maka bertambah sakitlah hatinya, sehingga rongrongan pun semakin menjadi-jadi, sebagaimana difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Al-Baqarah ayat 10. Yang ketiga, menurut Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya tidak berbobot,
Tubuh mereka tampak gagah-gagah dan pakaian mereka pun selalu mentereng. Omongan mereka selalu tinggi dan mengagumkan, tetapi mereka ibarat kayu yang berlubang tengah yang disandarkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang hakiki karena tidak memiliki akar. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adab kullu sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dalam kebenaran? Al-Munafiqun ayat 4. Yang keempat, suka pamer, menunjukkan kebaikan dan jasa-jasanya, sehingga membuat mereka itu suka sekali dipuji, disanjung, sampai-sampai kepada hal-hal yang sebenarnya bukan jasanya sendiri, seperti yang diterangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan solat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. An-Nisa ayat 142. Dan beberapa ciri dan gejala-gejala orang munafik yang telah dipaparkan oleh ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan betapa bahaya orang munafik itu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang sedang membangun, karena mereka akan selalu merongrong keamanan dan kestabilan negara. Justru itulah benar sekali bahwa Islam memandang orang munafik itu sebagai orang kafir dan lebih berbahaya daripada orang secara terang-terangan menampakkan kekafirannya. Sebab mereka itu selalu berbuat kerusakan di muka bumi, menimbulkan kejahatan-kejahatan. Mereka pandai berpura-pura di hadapan musuh-musuh, serta pandai mengetahui dan memanfaatkan kelemahan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Allah memberi perhatian yang khusus di dalam Al-Quran terhadap mereka ini, yakni akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhir nanti, seperti halnya antara lain firman-firman-Nya, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. An-Nisa ayat 145. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Yang artinya, Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. At-Taubah ayat 68. Dari ayat barusan, masing-masing telah menunjukkan adanya ancaman siksa yang ditunjukkan kepada orang-orang munafik sebagai balasan atas perbuatannya yang membahayakan dan mencelakakan orang lain, baik secara individu maupun kolektif. Justru itulah perbuatan tersebut
dikategorikan sebagai dosa besar. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Artinya, barang siapa yang dalam dirinya terdapat 4 hal, maka orang munafik yang murni. Barang siapa yang dalam dirinya terdapat salah satu daripadanya, maka di dalam dirinya terdapat pekerti munafik, sehingga ia meninggalkannya, yaitu apabila ia percaya maka mengkhianati, apabila berkata maka dusta, apabila berjanji maka mengingkari, dan apabila bertengkar maka keji. Rasulullah SAW menerangkan bahwa seseorang di dalam dirinya terdapat 4 perangai, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang benar-benar munafik. Dan seseorang yang mempunyai sebagian dari 4 perangai-perangai itu, maka di dalam dirinya terdapat kemunafikan sesuai dengan kadar perangai itu. 4 perangai yang dimaksud ialah mengkhianati amanah, dusta dalam pembicaraan, menyelisihi perjanjian, dan keji dalam pertengkaran. 4 hal ini tidak keluar dari orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan. Pertama, mengkhianati amanat adalah suatu penganiayaan terhadap pemiliknya. Amanat ini mencakup segala sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya, baik berupa harta, kehormatan, atau hak-hak lain, bahkan syariat yang sampai kepada kita pun termasuk amanah. Oleh karenanya ya Allah menyebut orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mengikuti Rasulullah dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga kamu jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Yang kedua, dusta dalam pembicaraan adalah dasar kemunafikan dan pekerti yang merendahkan serta menghilangkan kepercayaan orang lain kepada dirinya, baik dalam lapangan perdagangan, pembicaraan, persaksian, dan sebagainya. Pembohong atau pendusta pada hakikatnya adalah orang mati di tengah-tengah orang hidup. Yang ketiga, menyelisihi atau merusak perjanjian adalah termasuk bagian dari bohong dan menyia-nyiakan kepercayaan, menjadikan aib pada pekerjaan, bahkan dapat menghilangkan manusia dari keuntungan yang besar. Menyelisihi janji ini termasuk ke dalam golongan dosa besar, manakala seseorang telah bermaksud menyelisihinya pada waktu mengadakan perjanjian. Namun apabila pada waktu perjanjian dibuat ia tidak bermaksud menyelisihinya, maka tidak termasuk dosa besar dan tidak termasuk tanda-tanda kemunafikan. Apabila seseorang mampu untuk memenuhi janji namun tidak mau memenuhinya, maka ia mendapat dosa menyelisihi janji. Yang keempat, keji dalam pertengkaran dan tidak mau mengakui kebenaran lawan adalah termasuk tanda kemunafikan dan akan menarik kepada dosa-dosa dan kerusakan-kerusakan yang banyak. Orang yang keji dalam pertengkaran adalah mengingkari hak-hak lawan, menghalalkan harta dan kehormatannya. Keji dalam pertengkaran adalah penyakit yang jahat dan merusakkan moral masyarakat. Oleh karenanya sudah sewajarnya kalau hal ini menjadi tanda-tanda kemunafikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayyabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata jami'a. Demikianlah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang tanda-tanda orang munafik, dan bisa kita mengerti sehingga nantinya bisa kita amalkan
di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.